Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di antara kita pasti pernah mendengar kalimat, "Oh, hebat ya, anaknya ibu itu bisa menjadi seorang dokter. Wah, hebat dia ya, sudah sukses dia sekarang. Padahal dulu dia hanya anak seorang petani." Kalimat-kalimat pernyataan tersebut menunjukkan keterkejutan seseorang atas pencapaian yang diraih oleh orang yang dikenalnya. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah pada hari ini berkisah tentang Yesus yang ditolak oleh orang-orang Nazaret. Kita tahu bahwa Yesus sendiri adalah orang Nazaret. Akan tetapi, ketika Yesus kembali ke tempat asalnya dan mengajar di rumah ibadat, banyak orang yang takjub akan pengajaran dan kata-kata Yesus. Namun, orang-orang tersebut merasa tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebab orang-orang tersebut mengenal identitas dan orang tua Yesus. Orang-orang banyak merasa tidak percaya karena Yesus sendiri adalah orang Nazaret dan tukang kayu, serta anak Maria,
saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Karena mengenal identitas Yesus itu, orang-orang Nazaret merasa kecewa dan menolak apa yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara keluarganya dan di rumahnya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Allah pada hari ini kembali menyadarkan kita bahwa Yesus pun juga datang pada kita. Yesus juga hadir dalam kehidupan harian dan kegiatan kita. Saat ini Yesus masih memberikan kita nafas untuk hidup, memberikan mata untuk melihat, memberikan telinga untuk mendengar, memberikan kita tangan dan kaki untuk bergerak. Ia hadir saat kita mencuci, saat kita belajar, dan saat kita bekerja. Yesus selalu ada dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang bagaimana tanggapan kita kepada Yesus yang telah berkenan hadir dalam diri kita? Apakah kita seperti orang-orang Nazaret yang tidak percaya dan menolak kehadiran Yesus dalam kehidupan kita? Karena merasa bahwa semua yang saya lakukan berkat kemampuan dan usaha sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Atau lebih parahnya, justru kita tidak menyadari bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, sabda Allah hari ini menyadarkan kita akan Yesus yang selalu belas kasih dan hadir dalam membimbing seluruh kegiatan harian kita. Mari kita menjawab dan menanggapi panggilan kita dengan meluangkan waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikannya dan bersikap jujur dalam tindakan dan pekerjaan kita setiap hari. Allah Bapa yang penuh belas kasih, bantulah kami untuk selalu berusaha menyadari dan mendengarkan Putra-Mu, Yesus Kristus, yang hadir dalam setiap kegiatan kami. Sehingga dalam pekerjaan dan kegiatan yang kami jalani, kami selalu mengandalkan Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.